Jemaat Maha Tuhan, kita akan beribadah sehubungan dengan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim, dan ibadah ini dilaksanakan dari rumah masing-masing. Jemaat diundang berdiri. Hari ini kita bersyukur karena diperkenankan oleh Tuhan memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Banyaklah sudah yang Tuhan lakukan melalui gerejanya dalam hal pemberitaan Injil dan memberi makna pada tanggung jawab di dunia pendidikan. Mari kita mensyukurinya melalui ibadah kepada-Nya. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepada-Nya. Firman Tuhan dalam Injil Lukas 1 ayat 78 dan 79 berkata begini: oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mari berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang bersyukur di perayaan ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim di tanah Minahasa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang terus melakukan karya selamat-Mu di tengah pelayanan gereja-Mu. Namun kami sadar bahwa dalam menapaki perjalanan hidup bergereja, terkadang kami disibukkan dengan berbagai aktivitas yang
mendatangkan dosa di hidup ini, kami lupa untuk melaksanakan tanggung jawab yang terutama dalam hidup ini, yaitu memberitakan Injil. Sebab itu adalah perintah agung yang Engkau sampaikan kepada kami. Terkadang cara hidup kami tidak menjadi berita bagi orang lain. Kami tidak jadi surat Kristus yang tertulis, yang dapat dibaca, dapat diteladani oleh orang lain. Malah kehidupan bergereja, kehidupan pribadi-pribadi kami, kehidupan umat Tuhan, kehidupan pelayan-pelayan Tuhan terkadang jadi batu sandungan bagi orang lain. Kami tidak jadi saksi Tuhan bagi sesama, bagi dunia ini. Dan oleh sebab itu, di perayaan ini kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Ampuni kami, kasihani kami, kuduskan kami, agar kami layak di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan sebagaimana firman-Nya dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b sampai 11. Kata Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jemaat Maha Tuhan, mari kita menghayati kasih Tuhan dalam perjalanan penginjilan dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Tanggal 12 Juni merupakan salah satu momen sejarah yang terus terpatri di hati kita sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Sebab ini adalah awal sejarah penginjilan gereja bagi orang-orang di tanah Minahasa. Sebuah momentum yang mengubah wajah Minahasa menjadi lebih manusiawi dan beradab. Melalui para penginjil, orang Minahasa dengan iman mengaku Yesus adalah Tuhan, diajar dan dididik untuk hidup dari iman. Tuhan Allah memberkati Minahasa dengan Injil yang membebaskan Minahasa dari belenggu keterbelakangan, penyembahan berhala, kebodohan dan kemiskinan. Puji syukur kepada Tuhan, waktu terus bergulir, kita kini memperingati dan merayakan 189 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Kemim. Dari benih yang kecil kemudian bertumbuh, bertunas, dan menjadi pohon yang besar, rimbun dan berbuah.
demikianlah gereja Tuhan ini memulaikan tugas pelayanannya di tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Kepala gereja kita, sebab orang yang percaya kita mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kekuasaan Tuhan Allah. Maka kita pun harus mengakui bahwa Tuhanlah yang selalu hadir dan berkarya melalui kegiatan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim di tanah Minahasa, demi terwujudnya umat yang takut akan Tuhan. Sebuah sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi juga disyukuri. Bukan hanya sekedar diingat, tapi dihayati. Sebagaimana Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat Maha Tuhan, di perayaan 189 pekabaran Injil dan pendidikan ini, kita akan membaca merenungkan kebenaran firman. Untuk itu jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk membaca merenungkan kebenaran firman dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sebelum membaca bagian ini, mari berdoa. Ya Bapa, beritakanlah Injil di perayaan 189 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim ini. Untuk itu, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biar Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman dan mampukan kami untuk mengerti, tapi bukan cuma mengerti, tapi ada hati yang rela, taat, patuh melakukan firman-Mu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus hamba serahkan. Pakai hamba-Mu sesuka hati-Mu, agar Engkau diagungkan, dimuliakan, dan kerajaan sorga diuntungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya, amin. Kita akan membaca Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 begini dikatakan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan
apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kita mau merenungkan kebenaran firman yang sudah dibaca tadi. Hari ini Jumat 12 Juni 2020, kita bersyukur karena oleh pertolongan Tuhan, gereja kita boleh merayakan hari ulang tahun ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Perayaan ini dilaksanakan di tengah situasi sulit pandemi COVID-19. Tapi kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dasar untuk bersyukur di perayaan HUT PI dan pendidikan ini terletak pada karya selamat yang Allah lakukan kepada kita melalui pekabaran Injil yang diberitakan oleh utusan Injil di tanah Minahasa, antara lain Riedel dan Schwartz yang tiba di tanah Minahasa pada tanggal 12 Juni tahun 1831. Tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Di ibadah ini kita merenungkan kebenaran firman dari surat Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Surat Ibrani ini ditulis untuk orang berlatar belakang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, umat yang telah mendengar dan menerima Injil. Ibrani 1 ayat 1 mencatat, umat yang sudah menerima firman mengalami pergumulan, tantangan dalam soal ajaran yang telah mereka terima, dan karena itu umat diingatkan. Pertama, umat harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah didengar supaya jangan hanyut di bawah arus. Ayat 1 dari Ibrani pasal 2 tadi. Dan ini juga disampaikan kepada kita gereja Masehi Injili di Minahasa yang sudah menerima Injil sejak 189 tahun yang lalu, supaya kita tetap kuat dalam iman, tidak hanyut terbawa arus, tidak diombang-ambingkan oleh arus zaman ini. Yang kedua, kita diingatkan jangan sia-siakan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus. Ayat 3 bacaan kita tadi. Kita adalah umat yang telah menerima karya keselamatan itu, dan karena itu hargai dan isi hidup yang telah diselamatkan
dengan karya yang menyelamatkan, karya yang menghidupkan di tengah pelayanan dan tugas kita masing-masing, sekalipun di tengah pandemi virus corona. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Yang ketiga, umat yang telah menerima firman punya tanggung jawab iman untuk memberitakan firman itu dengan cara yang dapat dipercayai. Ayat 3b mencatat, firman bukan hanya sebatas kata-kata, tapi firman menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Kita jadi surat Kristus yang tertulis, yang dapat dilihat, dibaca, dan diteladani oleh banyak orang. Lihat 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Yang keempat, dalam pemberitaan Injil ada jaminan penyertaan Allah. Allah meneguhkan kesaksian dengan tanda-tanda dan mujizat. Di mana ada pemberitaan Injil dengan cara yang dapat dipercayai, di situ kuasa Allah bekerja. Itulah yang dilakukan Allah dalam perjalanan panjang bergereja, 189 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemi. Dan oleh sebab itu, di perayaan hari ulang tahun ke-189 PI dan pendidikan ini, marilah kita terus berkomitmen untuk jadi alat Tuhan, memberitakan Injil dalam seluruh aspek hidup kita, sambil terus peduli dan mengembangkan dunia pendidikan supaya semakin maju berdaya saing demi untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, mari nyatakan syukur di sukacita ini. Kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Jemaat Maha Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Ya Bapa,
di perayaan ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Kemim, kami bersyukur ada firman yang telah diberitakan. Dan oleh sebab itu, tolonglah kami supaya kebenaran firman mengingatkan kami dan bahkan menyemangati kami untuk terus melakukan peran tanggung jawab kami. Sebab kami adalah umat yang telah menerima Injil, umat yang telah menerima firman, umat yang telah menerima Kristus Yesus. Biar itu dapat ditindaklanjuti dalam hidup ini. Kami akan terus menjadi alat Tuhan untuk memberitakan tentang karya selamat bagi banyak orang. Dan untuk itu pakailah setiap kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, mulai dari Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jamaat, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada, Samas, Penatua, guru agama, pendeta, dan juga komisi kategorial, UPK Bipra, komisi-komisi kerja, sampai pada pegawai gereja, kostor. Semua Tuhan jamah supaya kehadiran pelayan-pelayan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya di wilayah Bitung 1, di Kemim Sentrum Bitung ini, kami tampil punya roh yang menyala-nyala, akan terus melayani dan melayani Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor, sekalipun di tengah situasi sulit. Kami tetap menjadi alat Tuhan, kami tetap menjadi saksi Tuhan, kami menjadi surat Kristus yang tertulis, yang dapat dibaca, yang dapat diteladani oleh banyak orang dalam nama Yesus. Dan oleh sebab itu kami minta kepadamu Bapa, dalam nama Yesus, Engkau taruhkan kuasa-Mu kepada seluruh perangkat pelayanan, supaya kami melayani bukan asalan, tapi kami melayani dengan penuh kuasa. Ada otoritas Allah yang ditaruhkan di setiap kami, sehingga pelayanan kami menyentuh dan mengubahkan setiap orang dalam nama Yesus. Dan Engkau tolong gerakkan seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Masehi Injili Minahasa ini, yang ada di wilayah Bitung 1 ini, yang ada di Kemim Sentrum Bitung ini. Engkau tolong bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, bapak ibu lansia, semua Tuhan jamah, supaya kami punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman, sehingga dari hari ke hari kami butuh firman. Apalagi di tengah situasi sulit ini, kami semakin menjadikan rumah tempat tinggal kami rumah yang mendatangkan hadirat Allah. Karena kami membangun mesbah di dalam rumah kami, kami membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami selalu memberi hidup kami untuk dituntun, dikendalikan oleh kebenaran firman melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan, khususnya di ibadah hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan ini. Engkau jamah setiap pribadi, keluarga-keluarga yang beribadah kepadamu, biar kami sungguh-sungguh merasakan, mengalami hadirat Tuhan, sehingga ibadah ini mengubahkan setiap kami, sehingga kehadiran kami umat-Mu di tempat di mana kami bekerja, kami jadi saksi Tuhan, kami menjadi alat Tuhan, kami menjadi surat Kristus yang dapat diteladani oleh banyak orang dalam nama Yesus. Dan di tengah situasi sulit yang kami alami, Engkau beri hati yang teguh, hati yang kuat, supaya kami selalu tampil memiliki kualitas iman, tampil sebagai umat Tuhan yang dimenangkan dari berbagai kesulitan hidup, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dapat membuktikan kualitas iman kami di tengah situasi sulit ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong kami, menangkan kami di tengah situasi sulit ini, jaga bentengi kami
supaya kami tetap sehat, tidak terpapar dengan virus corona. Kesehatan kami tidak terganggu, kami tetap memiliki imun tubuh yang kuat, yang tidak dapat dilemahkan oleh berbagai sakit penyakit, sehingga kami dapat beraktivitas sesuai dengan bidang kami masing-masing. Dan datangkanlah berkat-berkat dalam hidup ini, sehingga apa yang kami butuh di hidup ini selalu ada, selalu terpenuhi karena Tuhan. Dan Tuhan tolong juga berkati para dokter, para perawat, para tenaga medis, para relawan, dan semua yang terkait, TNI, Polri yang sungguh eksis bersama dengan pemerintah yang ada untuk menangani pandemi COVID-19. Biar apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh semua jajaran yang ada, dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat, sehingga seluruh masyarakat khususnya yang ada di kota Bitung ini terhindar dari penularan virus corona. Dan bahkan yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia, bahkan dunia ini, kami bebas dari virus corona dalam nama Yesus. Bertindak Bapa demi kemuliaan nama-Mu, dan oleh berkat-Mu di ibadah ini kami beri persembahan. Kuduskan apa yang kami beri, biar pemberian ini berkenan di hadirat Tuhan dan dimanfaatkan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah di tengah situasi sulit ini kami semakin punya hati yang rela berkorban, dan kami percaya apa yang kami korbankan untuk Tuhan itu datangkan berkat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu gereja ini. Mereka rela berkorban, meninggalkan zona aman demi memberitakan Injil di tanah Minasa, sehingga itu memberi buah dan memberi dampak dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja sampai saat ini. Engkau kuduskan setiap kerelaan berkorban dari semua yang telah Engkau pakai untuk memberitakan Injil di tanah Minasa. Biar keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan juga berkati semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini. Diberkati kantoria, keyboardis, dan bahkan juga diberkati pegawai gereja dan kostor. Semua yang Tuhan libatkan di pelayanan ini diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini diundang berdiri dan menyanyi Api Injil. Tuhan
Jemaat Maha Tuhan, perjalanan kita masih jauh. Karena itu, jangan hentikan langkah. Pekerjaan dan tanggung jawab masih menanti untuk ditunaikan. Karena itu, jangan hentikan karya. Berharaplah pada tuntunan dan hikmat-Nya, sebab hanya Dialah penolong kita satu-satunya. Pergilah, lakukanlah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Ibadah selesai, silakan duduk. Kita bersatu. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah beribadah di hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Biarlah apa yang kita lakukan mendatangkan sukacita dan mendatangkan berkat-berkat baru di hidup ini. Terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang boleh terus beribadah bersama. Terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang terus mempersiapkan anggota jemaat untuk beribadah. Terima kasih kepada semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Keyboardis, kantoria, dan juga pegawai gereja, Keisha Palmesa SE. Terima kasih. Bersama juga dengan kostor yang telah mempersiapkan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan biarlah kita juga sebagai umat Tuhan, anggota sidi jamaat, terus mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus sehubungan dengan hari ulang tahun PI dan pendidikan. Dan perjamuan kudus tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni jam 9. Kita akan laksanakan secara serentak. Jadi umat Tuhan mengikuti dari rumah masing-masing. Mari kita orang-orang tua ajak anak-anak kita yang sudah sidi jemaat untuk bersama dalam perayaan perjamuan kudus ini. Demikian, dan sekali lagi terima kasih. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Tuhan yang telah menolong kita sampai saat ini, Tuhan itu juga akan menolong kita terus, esok dan selalu terus. Demikian, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.